Selamat berjumpa lagi wahai anak kesayangan Bude Yanti dan Bapak Yanto. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan dan Zhan Lao yang pada saat ini sudah memasuki lantai ke-7. Xiaoyan datang ke pintu masuk lantai ke-7 dan segera bersiap dan darah di tubuh Xiaoyan pada saat ini mulai mendidih. Xiaoyan pun menatap ke arah Zhan Lao dalam-dalam sementara Zhan Lao ada saat ini segera mengangguk ringan. Xiaoyan mengerti apa maksud dari Zhan Lao dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar bersiap untuk masuk. Pada saat ini adalah lapisan energi yang menghalangi pintu. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh lapisan energi tersebut. Xiaoyan pada saat ini sudah bersiap jika Xiaoyan akan dipantulkan mundur oleh gelombang tersebut. Tetapi pada saat ini sebaliknya ada kekuatan hisap yang langsung menarik Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini langsung masuk ke lantai 7. Begitu Xiaoyan masuk pada saat ini Xiaoyan melihat ke sekeliling tempat yang terlihat agak redup. Ada sekitar 7 atau 8 platform yang pada saat ini berdiri di masing-masing dekat dinding. Mata Xiaoyan pada saat ini berbinar ketika melihat di masing-masing platform pada saat ini ada banyak senjata. Berbagai senjata dengan bentuk yang berbeda pada saat ini ditempatkan di 7 atau 8 platform yang mengitari Xiaoyan. Mulut Xiaoyan pada akhirnya ternganga dan tiba-tiba bersemangat dan Xiaoyan berpikir mungkin senjata ini benar-benar berharga dan telah disiapkan untuk Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut Zhan Lao pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang terkejut dan mulai menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa ini adalah lantai ke-7 yakni lantai artefak dari pagoda pemurnian. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Zhan Lao apakah Xiaoyan bisa menggunakan semua senjata ini. Zhan Lao pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata bagaimana jika Xiaoyan pada saat ini memilih dan mencobanya. Xiaoyan dengan penuh semangat pada saat ini segera memperhatikan senjata yang berada di sekelilingnya. Pada saat ini Xiaoyan menghampiri pedang yang sangat besar sementara Zhan Lao segera memperkenalkannya kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa ini adalah pedang jantung api yang berkobar. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini langsung meraih gagang pedang tersebut. Xiaoyan memiliki firasat bahwa itu akan terasa luar biasa tetapi pada saat ini genggaman Xiaoyan benar-benar tidak bisa merasakan apapun. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki chemistry dengan senjata tersebut. Xiaoyan pun beralih ke senjata lain sementara Zhan Lao pada saat ini kembali memperkenalkannya kepada Xiaoyan. Pada akhirnya setelah semua senjata dijajal oleh Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini masih belum menemukan chemistry. Xiaoyan pada akhirnya menoleh ke arah Zhan Lao dan bertanya apakah Zhan Lao pada saat ini bercanda, mengapa senjata ini pada saat ini benar-benar tidak memiliki kecocokan dengan Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Zhan Lao pada saat ini mengerutkan kening dan berkata apakah itu permasalahannya, semua senjata ini ditinggalkan oleh mantan pemilik dari pagoda. Xiaoyan pun tercengang saat mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao dan kembali melihat ke sekeliling. Xiaoyan pada saat ini menyadari ada 8 yang mengitari Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya apakah pagoda pemurnian ini memiliki 8 pemilik sebelumnya. Apakah pada saat ini ada orang ke-9 yang telah menempati pagoda? Menanggapi keraguan dari Xiaoyan ini Zhan Lao pun menggelengkan kepalanya dan masih terlihat misterius. Zhan Lao pada saat ini segera berkata bahwa tidak ada yang ke-9. Xiaoyan pada saat ini memang bukan pemilik generasi awal dari menara ini, namun ada salah seorang pemilik generasi pertama yang membangun menara ini. Banyak senjata yang telah dibentuk oleh pemilik pertama dari pagoda, tetapi pada akhirnya semua senjata tersebut dilemparkan ke dalam tungku olehnya. Setelah selesai berbicara Zhan Lao pun melihat ke arah tengah di mana memang ada kompor pembakaran yang gelap yang tampak tidak mencolok. Xiaoyan juga pada saat ini melihat ke arah yang dilihat Zhan Lao dan pada saat ini sedikit terkejut. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini lanjut berkata, mungkin bagi generasi pertama benda-benda ini hanyalah besi tua, tetapi pada saat ini mungkin bagi Xiaoyan itu adalah sebuah artefak.
Zhan Lao pun menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini terlihat sangat bersemangat dan segera bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini ingin menempa senjata sendiri. Jika Xiao Yan memang ingin melakukan hal tersebut maka Xiao Yan harus menyuntikkan semua api Xiao Yan dan menyiapkan 1 miliar pil origin abadi. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini Xiao Yan tidak akan bisa melelehkan bahan-bahan yang ada di sini. Zhan Lao akan membantu Xiao Yan tetapi apakah Xiao Yan bisa melelehkannya masih tergantung pada Xiao Yan. Selain itu Tungku ini juga harus mengandalkan kemauan untuk menciptakan senjatanya sendiri dan itu akan menanamkan keinginan Xiao Yan. Dengan begitu maka senjata yang akan tercipta pada saat ini akan memiliki 100% kecocokan dengan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan sangat bersemangat dan Xiao Yan pada saat ini tidak menunda lagi. Pikiran Xiao Yan pun segera bergerak dan 1 miliar pil origin abadi segera muncul di hadapan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini telah bersiap, Zhan Lao pada akhirnya tersenyum dan mengangguk. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Zhan Lao bahwa mereka pada saat ini bisa mulai. Zhan Lao pun mengangguk dan memerintahkan Xiao Yan pada saat ini untuk segera memasukkan semua kekuatan api surgawi milik Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangguk dan mengulurkan telapak tangannya dan api segera keluar dari setiap pori-pori di tubuh Xiao Yan. Setelah itu api surgawi segera dituangkan ke dalam tungku dengan gila-gilaan dan area di sekitarnya pada saat ini langsung menyala merah. Udara pada saat ini seolah-olah terbakar dengan suhu yang sangat tinggi. Tetapi meskipun begitu pada saat ini ketika api surgawi Xiao Yan menyentuh cairan berwarna-warni api surgawi Xiao Yan benar-benar langsung ditelan dan padam. Zhan Lao pun segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa api surgawi tersebut tidak cukup, tidak akan ada senjata yang bisa ditempa dengan kekuatan yang baru saja dikeluarkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keringat halus. Sumber origin abadi di tubuh Xiao Yan telah dikonsumsi dengan cepat, namun Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan kembali mengeluarkan api surgawi dengan suhu yang semakin gila. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini meningkatkan kekuatan api surgawinya, Zhan Lao segera berkata bahwa kekuatan itu masih belum cukup. Kekuatan Xiao Yan lebih dari itu dan Xiao Yan pada saat ini harus benar-benar menuangkan seluruhnya. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera kembali mengeluarkan api surgawi yang lebih kuat. Pada saat ini tubuh Xiao Yan benar-benar diselimuti dengan api surgawi dan rambut Xiao Yan seolah-olah terbentuk dari api. Di bawah konsumsi gila-gilaan ini pada akhirnya cairan berwarna-warni akhirnya mulai menggelembung. Zhan Lao pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan harus tetap membiarkannya mendidih. Bersamaan dengan hal tersebut Zhan Lao pada saat ini juga akan segera mengambil tindakan. Setelah selesai berbicara Zhan Lao pun melambaikan lengan bajunya dan 1 miliar pil origin abadi berubah menjadi sungai origin abadi. Segel tangan Zhan Lao juga pada saat ini berubah dan dirinya segera menunjuk ke arah tubuh Xiao Yan. Origin abadi ini seketika berubah menjadi naga panjang yang bergegas langsung ke tubuh Xiao Yan. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dan tiba-tiba seluruh lantai 7 dipenuhi dengan api. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar dikelilingi oleh kekuatan api yang sangat kuat. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini segera berkata agar Xiao Yan segera menyuntikkan keinginannya. Dengan begitu maka senjata yang sempurna dengan sesuai keinginan Xiao Yan akan segera terbentuk. Mendengar hal tersebut pikiran Xiao Yan pada akhirnya segera melonjak. Kenangan, emosi dan semua yang Xiao Yan alami pada saat ini seolah-olah tersedot tertarik ke dalam tungku. Seluruh tungku pada saat ini meledak dengan keras dan cairan berwarna-warni juga segera melonjak. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini menemukan bahwa tubuhnya tampaknya menjadi lebih kuat karena hal ini. Dengan hal tersebut maka Xiao Yan semakin dekat dengan tubuh guntur sejati yang pada saat ini masih dipelajari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini terus membayangkan kekuatan Xiao Yan yang meningkat di dalam pikirannya hingga pada akhirnya kelahiran senjata yang diharapkan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar segera muncul.
Cahaya melonjak sebelum akhirnya berangsur-angsur menghilang dan Xiao Yan dapat sepenuhnya melihat penampakan pedang yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Ketika Xiao Yan melihat pedang ini dengan jelas, mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyusut. Penampakan dari pedang ini benar-benar begitu familiar bagi Xiao Yan. Seketika Xiao Yan teringat pertama kali Yao Lao meminta Xiao Yan untuk membawa pedang kuno yang berat di punggungnya. Pada saat itu pedang kuno api surgawi benar-benar membuat Xiao Yan terengah-engah. Setiap langkah benar-benar sulit untuk ditingkatkan ketika Xiao Yan berlatih di kota Kingsan. Memikirkan hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum pahit karena Xiao Yan benar-benar telah terjatuh dalam nostalgia. Namun pada saat ini Xiao Yan benar-benar memiliki kegembiraan di dalam hatinya karena pedang tersebut benar-benar persis sama dengan pedang sebelumnya. Di sisi lain, Zhan Lao yang melihat ekspresi puas di wajah Xiao Yan segera bertanya apakah ini sesuai dengan keinginan Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangguk dengan berat dan berkata bahwa Xiao Yan sangat puas. Melihat tekstur permukaan dari pedang kuno api surgawi ini persis sama dengan pedang kuno api surgawi Xiao Yan sebelumnya. Semua detailnya benar-benar 100% disajikan dan benar-benar sama seperti sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Zhan Lao pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan sudah memiliki rekan nama untuk pedang tersebut. Sebaiknya Xiao Yan memilih nama yang lebih keren karena penampilan pedang ini terlihat terlalu biasa. Oleh karena itu dengan nama keren meskipun tampilannya biasa orang pasti akan bisa mengetahuinya. Jika Xiao Yan tidak menamainya dengan nama yang mendominasi maka benda ini benar-benar akan seperti sepotong besi tua. Terlebih lagi Xiao Yan juga harus mengetahui bahwa logam yang digunakan untuk membuat senjata ini juga jauh lebih langka daripada Prindranium. Xiao Yan pun memperhatikan perkataan Zhan Lao dan pada saat ini Xiao Yan segera berjalan ke depan dan dengan lembut meletakkan jarinya di atas pedang. Jari-jari Xiao Yan mengelus dan menari-nari di atas pedang yang sudah lama dikenalnya. Pada saat yang bersamaan kekuatan dari 6 keinginan juga muncul kembali di kolam 6 keinginan. Pada saat ini kolam terisi 20% karena emosi dari Xiao Yan yang melonjak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar bersemangat dan saat Xiao Yan hendak menggenggam gagang pedang, Zhan Lao memerintahkan Xiao Yan untuk berhati-hati. Namun Xiao Yan keburu memegang pedang tersebut dan pada saat ini ledakan terjadi. Seluruh tubuh pedang langsung menarik Xiao Yan dan melemparkannya ke tanah. Pedang tersebut pada saat ini benar-benar tertanam ke tanah secara horizontal dan Xiao Yan benar-benar terjatuh. Xiao Yan pun segera bangkit dan keterkejutan pada saat ini benar-benar melonjak di wajah Xiao Yan. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini mengerutkan keningnya dan berkata agar Xiao Yan berhati-hati. Xiao Yan pada saat ini mengusap pergelangan tangannya yang sedikit sakit karena tekanan gravitasi sebelumnya. Xiao Yan langsung melihat ke arah pedang berat yang telah tenggelam di tanah pada saat ini. Xiao Yan berjalan perlahan dan sekali lagi menggenggam pedang berat dengan telapak tangannya. Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya dengan kedua tangan untuk mengangkat pedang berat tersebut. Wajah Xiao Yan memerah ketika Xiao Yan berhasil mengangkat sedikit pedang tersebut. Namun pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan segera menurunkan pedang tersebut dengan keras. Xiao Yan pun segera bertanya bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi dan pedang ini benar-benar begitu berat. Xiao Yan memandang ke arah pedang berat dengan penuh ketidakpercayaan karena beratnya benar-benar tidak dapat diukur. Terlebih lagi sekarang Xiao Yan telah melatih kekuatan fisiknya. Dapat dikatakan kekuatan fisik Xiao Yan sendiri benar-benar sudah cukup kuat. Namun ketika Xiao Yan mengangkat pedang berat ini benar-benar dibutuhkan banyak usaha. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pada saat ini mengelus janggutnya dan berkata perlahan kepada Xiao Yan bahwa dirinya juga sedikit terkejut. Pedang berat ini sepenuhnya dibuat sesuai dengan pemikiran Xiao Yan. Hal ini akan mungkin terjadi jika Xiao Yan benar-benar membayangkan pedang tersebut dengan bobot yang sangat berat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pada saat ini segera berkata jika Xiao Yan ingin memiliki kekuatan penghancur yang sangat tinggi maka bobot benar-benar sangatlah penting.
Setelah Xiao Yan terbiasa dengan pedang berat ini dan dengan bobot yang seperti itu, kekuatan dari Xiao Yan tentu saja pasti tidak akan mengecewakan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas kembali dan teringat masa lalunya. Tetapi Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Zhan Lao ini memang benar. Xiao Yan pun kembali meningkatkan semangat di dalam hatinya dan pada saat ini bergegas ke arah pedang. Xiao Yan pada saat ini segera membuat tali untuk mengikat pedang. Namun begitu Xiao Yan hendak mengangkat pedang tersebut, pada saat ini tali benar-benar tidak mampu mendukung berat dari pedang. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan. Zhan Lao menjelaskan bahwa karena ini dibentuk oleh vibranium dan logam yang sangat langka, maka bobotnya pada saat ini benar-benar tidak akan bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus membawa pedang tersebut secara terus-menerus di punggungnya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya karena Xiao Yan telah menyadari hal tersebut. Pada akhirnya setelah itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali menempa rantai untuk mampu mengikat dan menopang pedang. Setelah selesai, pada akhirnya Xiao Yan menatap kembali ke arah pedang berat miliknya. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini harus segera memberi nama pedang ini dengan nama yang mendominasi. Xiao Yan pun merenung sejenak dan berpikir nama yang cocok untuk pedang tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bagaimana jika mereka menamainya dengan pedang berat misterius. Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini segera mengangkat pedang dengan punggungnya. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini menganggukkan kepalanya dan merasa permasalahan ini telah diselesaikan. Pada akhirnya Zhan Lao berkata karena semuanya telah diselesaikan maka mereka pada saat ini harus pergi ke lantai 3. Mereka harus mencari keterampilan bertarung baru untuk Xiao Yan yang dapat melengkapi pedang tersebut. Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini Xiao Yan segera berjalan dengan pedang berat misterius di punggungnya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat kepayahan dan terkadang Xiao Yan terjatuh. Zhan Lao hanya bisa menertawakan Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini masih terus berusaha. Pada akhirnya Xiao Yan dan Zhan Lao pada saat ini sampai di lantai ketiga dari menara pemurnian. Kekuatan dari teknik 1000 kaki tanpa bayangan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sudah tidak bisa menopang kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus mempelajari keterampilan yang baru. Xiao Yan dan pada saat ini segera meraih 1 token giok dan pada saat ini melihat keterampilan bertarung tingkat D. Keterampilan tersebut memiliki nama pedang penghancur langit 5 tingkat. Keterampilan bertarung ini dibagi menjadi 5 level yakni menghancurkan pasukan, menghancurkan langit, menaiki naga, meruntuhkan gunung dan mengguncang langit. Setiap level ditingkatkan dan kekuatannya akan berlipat ganda. Tetapi meskipun begitu hal ini benar-benar sangat menuntut kekuatan fisik. Jika kekuatan fisik tidak mencukupi maka teknik tersebut akan dengan mudah menjadi bumerang. Xiao Yan diam-diam terkejut setelah banyak informasi yang pada saat ini masuk di kepala Xiao Yan. Keterampilan bertarung seperti ini mungkin tampak biasa-biasa saja, tetapi nyatanya Xiao Yan khawatir hanya beberapa alam tingkat tinggi yang dapat memiliki keterampilan bertarung yang begitu kuat seperti ini. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar tertarik dan Xiao Yan berniat untuk segera mempelajarinya. Pada akhirnya setelah memperoleh keterampilan bertarung Xiao Yan segera mengambil langkah berat untuk mencapai lantai keempat menara pemurnian. Di ruang mimpi kehampaan ini Xiao Yan akan mampu memahami rahasia dari pedang penghancur langit 5 tingkat. Xiao Yan pada akhirnya memegang pedang berat misterius yang pada saat ini benar-benar sangat berat bagi Xiao Yan. Dengan kedua tangannya Xiao Yan pada saat ini bersiap untuk mempelajari teknik pertama dari pedang penghancur langit 5 tingkat. Semua kekuatan di tubuh Xiao Yan pada saat ini meledak dan api surgawi di tubuh Xiao Yan juga mengalir ke pedang berat misterius. Garis-garis aneh di seluruh tubuh pedang pada saat ini meledak dengan cahaya api yang redup. Jika saja ini adalah pedang kuno api surgawi Xiao Yan sebelumnya, setidaknya dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini cahaya yang terpancar akan seolah-olah seperti magma cair.
Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya karena api surgawi Xiao Yan pada saat ini masih agak terlalu lemah untuk senjata surgawi ini. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini dengan paksa benar-benar mengaplikasikan teknik dengan pedang barunya. Xiao Yan mencoba berkali-kali di dalam mimpi ketiadaan sebelum akhirnya Xiao Yan pun menyerah. Jika menghitung waktu pada saat ini Xiao Yan berpikir sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk segera pergi. Waktu berlalu lebih lambat di menara tetapi di luar pada saat ini seharusnya sudah fajar. Pada akhirnya Xiao Yan meninggalkan menara pemurnian dengan kepuasan di wajahnya. Begitu Xiao Yan membuka matanya pada saat ini pedang berat misterius langsung muncul di hadapan Xiao Yan. Ledakan pada akhirnya terjadi sementara Xiao Yan pada saat ini mengulurkan tangan untuk mengambil pedang berat misterius. Tetapi Xiao Yan segera menarik kembali telapak tangannya karena Xiao Yan tahu jika Xiao Yan dengan keras kepala mengambil pedang tersebut, Xiao Yan tentu saja pasti akan terjatuh ke tanah lagi. Sementara itu pada saat ini lempengan batu yang ada di tanah benar-benar langsung pecah oleh pedang berat misterius. Orang-orang yang duduk di dalam rumah batu juga pada saat ini segera terbangun dengan dipenuhi keterkejutan. Semua orang melompat karena kaget dan tiba-tiba membuka matanya dan segera berdiri dengan waspada. Semuanya segera bertanya apa yang pada saat ini sedang terjadi. Semua orang menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini tersenyum pahit dan mulai berbicara dengan ekspresi malu. Xiao Yan berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir karena senjata Xiao Yan jatuh begitu saja ke tanah. Setelah mendengar Xiao Yan yang mengatakan hal tersebut semua orang pada saat ini perlahan-lahan menghela nafas lega. Tetapi setelah itu mata semua orang segera terfokus kepada lubang yang menghantam tanah di hadapan Xiao Yan. Semua orang menatap ke arah pedang hitam dengan kecurigaan di mata masing-masing. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi mereka ragu untuk mengatakannya. Pada akhirnya Xiao Zhan pada saat ini seolah-olah memilih apa yang ingin ditanyakan oleh semua orang. Xiao Zhan pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah senjata besi tua ini adalah senjata tuan muda Xiao Yan. Mata semua orang pada saat ini banyak tertuju kepada Xiao Zhan dan sementara Xiao Zhan segera tahu bahwa sepertinya telah berbicara dengan cara yang salah dan Xiao Zhan tersenyum masam. Xiao Zhan pada akhirnya lanjut berkata bahwa bukan itu yang ingin dimaksud oleh Xiao Zhan, tetapi maksudnya benda gelap ini apa itu namanya itu besi itu apa besi itu. Xiao Yan pun gugup karena tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh Xiao Zhan. Pada akhirnya Xiao Zhan hanya bisa tersenyum pahit dan menundukkan kepalanya dan berkata sebaiknya Xiao Zhan diam. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zenny dan King Mu'er seketika melangkah maju dan segera berbicara kepada Xiao Yan dengan lembut. Dengan suara lembut Zenny berkata dengan perlahan apakah senjata yang biasa ini adalah milik suaminya. Sementara itu King Mu'er pada saat ini meletakkan tangannya pada bahu Xiao Yan dan berkata bahwa pedang ini terlihat seperti besi tua. Senjata ini tidak setampan pada gunung api surgawi yang Xiao Yan memiliki sebelumnya. Pedang ini benar-benar kelihatan agak terlalu biasa. Sementara itu pada saat ini Ding Yue juga menghampiri semua orang. Begitu Ding Yue melihat ke arah pedang berat misterius pada saat ini mata Ding Yue dipenuhi dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ding Yue agak bingung untuk beberapa saat hingga pada akhirnya dengan gugup berkata bahwa pedang berat ini adalah harta yang besar. Ding Yue berjongkok dan melihat pedang berat dengan hati-hati dan pada saat ini hendak menyentuh dengan tangannya. Melihat hal tersebut Xiao Yan buru-buru menghentikan Ding Yue dengan berkata agar Ding Yue jangan menyentuhnya karena ini sangat panas. Ding Yue pun buru-buru menarik tangannya dan pada saat ini masih lanjut berbicara kepada Xiao Yan. Ding Yue berkata meskipun sebagian besar adalah vibranium, tetapi vibranium ini pastinya adalah vibranium yang terbaik. Selain itu yang paling penting adalah sebenarnya senjata ini mengandung beberapa bahan logam yang legendaris. Ini benar-benar sangat sulit dipercaya karena Ding Yue khawatir bahkan Gunung Dewa Hitam di tangan Xiao Zhan benar-benar akan jauh tertinggal. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue pada saat ini tiba-tiba mata semua orang menatap ke arah besi tua tersebut. Mereka benar-benar terkejut karena mereka menyadari bahwa kekuatan Ding Yue di bidang senjata tidak perlu diragukan lagi.
Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pedang yang terlihat seperti besi tua ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini segera mengeluarkan kilatan cahaya di tangannya dan Ding Yue juga mengeluarkan pedang kuno. Pedang berat ini memiliki warna merah menyala dan penampilannya sepenuhnya meniru pedang kuno api surgawi Xiaoyan sebelumnya. Ding Yue pada akhirnya segera berkata bahwa melihat pedang gunung api surgawi Xiaoyan yang hancur, Ding Yue bekerja lembur untuk membuatkan pedang berat yang terbuat dari vibranium untuk Xiaoyan. Tetapi pada saat ini sepertinya pedang berat Ding Yue ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang berat Xiaoyan yang itu. Jika mereka harus membandingkannya maka dapat dikatakan perbandingannya seperti batu dan emas. Mendengar Ding Yue yang berbicara seperti itu, Xiaoyan pada saat ini memiliki rasa hangat di hatinya. Xiaoyan pada saat ini segera berdiri dan mengambil pedang yang dibuat oleh Ding Yue. Xiaoyan memegang pedang tersebut dengan tangannya dan sedikit terkejut dengan perasaan berat ini. Dibandingkan dengan pedang kuno api surgawi sebelumnya, pada saat ini berat dari pedang yang dibuat oleh Ding Yue sedikit lebih berat. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Ding Yue bahwa Xiaoyan benar-benar sangat berterima kasih karena Ding Yue telah membuatkan pedang tersebut. Meskipun Xiaoyan pada saat ini telah memiliki pedang berat lainnya, tetapi pedang berat ini juga masih akan berguna bagi Xiaoyan. Ding Yue juga pada akhirnya merasa sangat bahagia setelah melihat ekspresi puas dari Xiaoyan. Ding Yue pada akhirnya lanjut berkata bahwa pedang berat ini adalah vibranium yang Xiaoyan temukan di cincin Kongbing. Jika tidak, Ding Yue benar-benar tidak akan memiliki cukup bahan untuk membuat pedang kuno tersebut. Xiaoyan pun tersenyum dan melambaikan pedang kuno di tangannya dan mengangguk puas. Setelah itu Xiaoyan lanjut bertanya kepada Ding Yue apakah Ding Yue telah memiliki nama untuk pedang ini. Ding Yue pun tersenyum masam dan berkata bahwa Ding Yue paling benci untuk memberi nama. Oleh karena itu pada saat ini lebih baik menyerahkan hal semacam ini kepada Xiaoyan sendiri. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan menyentuh dagu sambil berpikir. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ini terbuat dari vibranium. Untuk lebih sederhananya sebut saja pedang tersebut dengan sebutan pedang kuno Dewa Api. Begitu mendengar Xiaoyan yang berbicara, semua orang mengira nama yang akan diberikan oleh Xiaoyan terkait dengan vibranium. Tetapi pada akhirnya nama yang dibuat oleh Xiaoyan ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan vibranium. Semua orang hanya bisa menghela nafas karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar bercanda. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera melangkah dan meraih pedang berat misterius. King Muer juga pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa benda ini terlihat sangat berat. Bukankah dengan begitu akan lebih baik menaruhnya di cincin penyimpanan? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan saat ini segera berkata karena bahan dari pembuatan pedang tersebut maka pedang ini benar-benar tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini benar-benar sangat penasaran dan berkata kepada Xiaoyan dari manakah tuan muda Xiaoyan mendapatkannya. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum lembut dan berkata bahwa hal ini rahasia perusahaan. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh kepada Xiaoyan. Namun Ding Yue pada saat ini segera mengeluarkan tombak, sepasang sarung tangan dan sepasang baju besi. Semuanya memancarkan cahaya hitam dan pada saat ini semua orang benar-benar terkejut. Sementara itu Ding Yue pada saat ini lanjut berkata bahwa Ding Yue tidak memiliki cukup banyak waktu. Ding Yue hanya membuat 3 hal ini untuk saat ini dan mereka harus membagikannya kepada semua orang terlebih dahulu. Pada saat ini Ding Yue akan membagikan pada Nan Erming, Xiao Zhan dan Xia Zhenghui. Pada akhirnya ketiganya pada saat ini segera melangkah maju sementara Ding Yue menyerahkan benda ini kepada mereka. Ding Yue pada saat ini memberikan tombak dengan cahaya hitam kepada Nan Erming. Sepasang sarung tangan pada saat ini diserahkan kepada Xiao Zhan, sementara baju besi diserahkan kepada Xia Zhenghui. Ketiganya pada saat ini segera berterima kasih sementara Ding Yue tersenyum lega. Ding Yue pada saat ini segera menoleh ke arah Xia Zhenghui dan berkata agar Xia Zhenghui pada saat ini mencobanya.
kekuatan spiritual Xia Zhenghui sangat kuat, tetapi karena Xia Zhenghui tidak memiliki tubuh fisik, maka armor tersebut mungkin akan bisa memberi Xia Zhenghui perlindungan lebih. Xia Zhenghui pada akhirnya menyentuh armor tersebut dan pada saat ini setiap bagian dari armor itu segera melompat secara langsung ke tubuh Xia Zhenghui. Dalam sekejap mata armor ini benar-benar membungkus erat Xia Zhenghui. Armor ini menutupi seluruh wajah Xia Zhenghui hingga tidak mungkin untuk melihat bahwa Xia Zhenghui adalah sosok rangka. Setelah Xia Zhenghui menggunakan armor tersebut, Ding Yue pun segera memerintahkan Xia Zhenghui untuk memasukkan kekuatan spiritualnya. Xia Zhenghui pun mengangguk dan saat kekuatan spiritual dituangkan ke dalam armor, sosok Xia Zhenghui pada saat ini segera menghilang dan semua orang benar-benar terkejut. Xiao Zhan tanpa sadar berseru dengan kaget bahwa Xia Zhenghui benar-benar menjadi tidak terlihat. Kemampuan Nona Ding Yue pada saat ini benar-benar sangat menakjubkan hingga bisa menciptakan hal yang seperti itu. Sementara itu di sisi lain Xia Zhenghui pada saat ini segera menarik kekuatan spiritualnya dan segera menangkupkan tangannya ke arah Ding Yue. Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar tergerak di dalam hatinya. Ding Yue juga pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya segera berkata kepada Nan Erming dan Xiao Zhan. Ding Yue menjelaskan bahwa setelah tombak cahaya hitam disuntik dengan sumber origin abadi, badan senjata akan meledak dengan cahaya hitam yang dapat meningkatkan kekuatannya. Sementara itu untuk sarung tangan cahaya hitam setelah disuntik dengan sumber origin abadi akan dapat menyerap energi dan memantulkannya. Keduanya pada saat ini sangat bersemangat setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Ding Yue. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas karena Ding Yue pada saat ini benar-benar telah memberikan banyak bantuan kepada kelompoknya. Xiao Yan pada akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit yang redup. Berangsur-angsur pada saat ini cahaya menyinari seluruh tempat dan Xiao Yan segera mengajak semua orang untuk bersiap. Xiao Yang lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi karena sepertinya warisan teratas mungkin akan segera ditemukan oleh tim lain di wilayah barat tempat mereka berada. Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini segera bersiap sebelum akhirnya kelompok dari tim Fearless pun segera bergegas pergi. Xiao Yan memimpin semua orang berjalan keluar dengan pedang berat misterius di punggungnya. Pada saat ini semua orang benar-benar terkejut melihat jejak kaki Xiao Yan yang menimbulkan kehancuran di tanah. Semua orang segera menyadari bahwa pedang berat misterius ini sepertinya benar-benar memiliki bobot yang menakutkan seperti Bude Yanti yang selalu muncul di akhir untuk menagih hutang para anak-anaknya.